Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau pada video saya yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan terkait dengan standar minimum publikasi dalam indikator kinerja dosen sesuai dengan aturan yang terbaru, yaitu Kepmendikbudristek nomor 500 tahun 2024, di mana pada dalam video tersebut, saya menyampaikan bahwa nanti pada video berikutnya itu kita akan mencoba ya membuat atau menyampaikan sebuah informasi yang terkait dengan trik bagaimana kita biar bisa keluar dari indikator kinerja dosen, terutama dalam hal ini publikasi ilmiah. Nah, ini mungkin menjadi pukulan telak bagi teman-teman dosen yang kalau kita lihat di sisi yang lain itu ada kebutuhan yang harus kita penuhi terkait dengan kewajiban khusus di BKD, tetapi di sisi yang lain kita juga harus memenuhi indikator kinerja dosen ini, dalam hal ini adalah publikasi. Nah, dua-duanya ini nanti bisa dipakai untuk kenaikan jabatan fungsional. Nah, yang membedakan adalah kalau pada BKD, pelaporan BKD itu tetap dilakukan setiap semester, sedangkan untuk yang indikator kinerja dosen itu tetap harus dilakukan pelaporannya itu tiap tahun. Nah, oleh karena itu, melalui video ini saya mencoba ya untuk membuat atau menyampaikan triknya biar kita itu keluar dari indikator kinerja dosen ini ya, terutama dalam pelaporan publikasi ilmiah. Nah, jadi kita langsung saja Bapak Ibu, saya tidak akan membahas terlalu panjang lebar terkait ini karena yang terpenting itu adalah target publikasi itu disesuaikan dengan jabatan fungsionalnya. Kemudian bagaimana sebenarnya trik ya, tips-tipsnya biar kita itu bisa memenuhi indikator kinerja yang telah disepakati bersama antara universitas dan dosen-dosennya. Terutama karena di dalam Permendikbudristek ini kita berbicara terkait dengan karir dosen ke depan, ya. Nah, jadi saya kira kalau untuk asisten ahli dan lektor, menurut saya itu tidak terlalu berat, ya, karena yang dibutuhkan itu adalah publikasi-publikasi yang hanya tergolong pada jurnal nasional, terkecuali untuk yang lektor ya. Kalau yang lektor itu pun kalau di jurnal internasional bisa dikatakan bukan juga jurnal internasional yang bereputasi, tetapi perlu juga diperhatikan bahwa baik itu lektor, lektor kepala dan guru besar, di mana di target publikasi maupun jumlahnya itu meskipun di situ tertulis jurnal internasional maupun jurnal internasional, tapi Bapak Ibu harus hati-hati di dalam proses pemilihan jurnal ini karena jangan sampai ketika Bapak Ibu itu mempublikasikan artikel-artikel ilmiahnya di jurnal internasional ya, terutama di jurnal internasional ini yang rawan atau yang rentan sekali terhadap jurnal-jurnal yang memicu terjadinya discontinue ataupun yang masuk di dalam golongan jurnal predator. Nah, jadi kalau menurut saya, saran saya, sebaiknya publishnya adalah di jurnal internasional yang bereputasi. Ya, bukan berarti kita tidak diperbolehkan untuk publish di jurnal internasional. Tetapi kalau kemudian sewaktu-waktu dalam waktu katakanlah 1 atau 2 tahun kemudian Bapak Ibu itu jurnal internasionalnya itu menjadi discontinue ataupun masuk di dalam database dalam database-nya jurnal-jurnal predator, maka secara tidak langsung itu Bapak Ibu sebenarnya sudah melanggar yang namanya integritas akademik. Karena di dalam integritas akademik itu kita berbicara terkait juga dalam hal publikasi. Nah, kalau berbicara terkait dengan hal publikasi, berarti ini menyangkut hal yang luas, termasuk di dalam pemilihan jurnal itu harus seperti apa. Nah, itu yang harus juga diperhatikan. Nah, oleh karena itu, saya lebih akan memfokuskan ya, terutama jabatan-jabatan fungsional yang memang membutuhkan syarat yang lebih tinggi dibandingkan kewajiban khususnya di BKD. Nah, coba kita lihat pada ini ya, guru besar ataupun lektor kepala di sini, antara kewajiban khusus yang dibutuhkan untuk BKD sama target publikasi untuk IKD tentunya berbeda jauh.
Ya, saya perlu mengingatkan di sini bahwa kalau kewajiban khusus untuk BKD, kalau berbicara tentang jabatan akademik lektor kepala, itu yang paling minimum itu adalah minimal publikasi di jurnal nasional peringkat 1 atau peringkat 2. Atau paling sedikit itu di satu jurnal internasional, ya, atau paten atau karya seni monumental, ya. Jadi kalau di BKD itu hanya cuma butuhnya 1, ya, untuk jurnal internasional, tapi 3 untuk jurnal nasional terakreditasi. Nah, ketika ini Bapak Ibu punya, kemudian ditarik ke IKD, maka masih belum cukup, gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, ada strategi yang harus yang harus saya sharing buat nanti Bapak Ibu itu bisa memenuhi target publikasi di IKD-nya, ya. Karena pasti Bapak Ibu akan berpikir bahwa di sisi yang lain saya harus memenuhi kebutuhan BKD, tetapi di sisi yang lain juga saya harus memenuhi target publikasi di IKD. Padahal kedua publikasi yang dibutuhkan baik di BKD maupun di IKD itu masa aktifnya itu sama, 3 tahun. Nah, begitupun dengan yang guru besar. Jadi, kalau yang di guru besar itu meskipun sudah tertulis itu 1 ataupun 3 karya, tetapi untuk yang di ini ya, untuk yang di BKD-nya, tetapi kalau yang di IKD itu jauh lebih tinggi. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama mungkin berbicara terkait dengan strateginya, ya seperti apa. Nah, jadi strateginya itu Bapak Ibu, yang pertama ya, tidak lain dan tidak bukan, itu kunci utamanya itu harus Bapak Ibu terbiasa menulis. Kunci utamanya hanya di situ, ya. Jadi kalau yang selama ini mungkin Bapak Ibu hanya cuma punya publikasi sebagai penulis pertama, itu dalam 1 tahun mungkin hanya cuma 1 sampai 2, itu pun bahkan hanya di jurnal nasional, atau mungkin bahkan di jurnal internasional yang termasuk dalam golongan menurut saya ecek-ecek ya. Nah, sekarang itu Bapak Ibu harus sudah merubah mindsetnya bahwa saya harus lebih banyak berhasil ya mempublikasikan banyak artikel saya sebagai penulis pertama ataupun sebagai koresponden. Saya tidak berbicara tentang Bapak Ibu bertindak sebagai anggota di dalam sebuah artikel. Karena saya tahu betul bahwa kalau bertindak sebagai anggota, itu kontribusinya tidak ada sama sekali. Itu penyakit yang ada di Indonesia semacam itu. Kebiasaan yang ada di Indonesia semacam itu. Jadi saya tahu betul bahwa kalau yang bertindak sebagai anggota, itu pasti kontribusinya tidak ada sama sekali. Gitu. Nah, kalau tidak ada kontribusinya sama sekali, maka Bapak Ibu sudah melanggar integritas akademik dan kode etik dosen nasional. Nah, itu ya. Lalu bagaimana biar kita karena mindsetnya kan sudah berubah ini tadi. Lalu bagaimana biar kita bisa memenuhi ini? Yang pertama itu adalah karena Bapak Ibu harus menulis ya di masing-masing dosen. Jadi saran saya, kalau di dalam satu jurusannya itu adalah katakanlah ada beberapa dosen, maka semua dosen ini harus dikeluarkan oleh kebijakan universitas ya, dan harus sudah disadari ya, harus sudah, mungkin dengan cara ini dosen itu akan sadar bahwasanya setiap dosen itu harus menulis, kemudian kalau dilibatkan di tulisan temannya atau diajak untuk masuk ya, di-invite ya di dalam tulisan temannya, maka Bapak Ibu harus punya kontribusi di dalam tulisan tersebut. Nah, kemudian kuncinya adalah ketika Bapak Ibu itu menulis, maka rekan-rekannya itu juga dijadikan sebagai corresponding author. Ya, jadi biar bisa memenuhi target publikasi di dalam IKD. Karena kita lihat di situ ya, minimal menghasilkan 2 publikasi di jurnal internasional sebagai penulis pertama atau sebagai penulis anggota tetap juga di jurnal internasional yang bereputasi. Jadi Bapak pilih nih, mau ke jurnal internasional itu sebagai penulis pertama atau sebagai penulis anggota tapi di jurnal internasional bereputasi. Nah, ini memiliki karakteristik yang berbeda untuk jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi.
dan memiliki kesulitan yang berbeda. Jadi Bapak Ibu tinggal memikirkan ini, saya mau targetnya kemana. Oleh karena itu harus dipikirkan betul-betul, harus bisa menulis seperti apa, dan harus bisa mencari jurnal yang baik seperti apa. Gitu. Nah, oleh karena itu, mindsetnya itu sekarang berubah bahwa jadi jangan lagi berpikir terkait dengan kewajiban khusus BKD-nya. Ya. Tetapi berpikir terkait dengan target publikasi IKD. Kenapa demikian? Karena kalau Bapak Ibu berhasil ya memenuhi target publikasi IKD, maka itu bisa dipakai untuk kewajiban khusus di BKD-nya. Gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi perbedaannya adalah hanya cuma waktunya. Kalau yang BKD itu setiap semester kita pelaporannya, sedangkan IKD itu 1 tahun per tahun kita melaporkannya. Jadi ada masa aktifnya di situ juga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau saya itu tidak lagi memikirkan kewajiban khusus, tapi lebih kepada target publikasi yang IKD. Gitu. Itu kalau saya. Jadi, karena kalau saya berhasil publish ya minimal 2, baik itu sebagai penulis pertama, terutama sebagai penulis pertama atau sebagai anggota, apalagi saya juga bisa bertindak sebagai koresponden, maka itu bisa saya pakai untuk kewajiban khusus di BKD. Gitu. Jadi ini baik lektor kepala maupun guru besar. Nah, hanya saja kalau guru besar di IKD itu tidak tertulis berapa jumlahnya. Tetapi yang perlu diperhatikan itu ada kata sejumlah naskah. Artinya kalau sejumlah naskah itu tidak bisa hanya cuma 1. Itu lebih dari 1. Dan Bapak Ibu tidak bisa diperkenankan untuk publish di jurnal internasional khusus untuk yang guru besar. Tetapi di jurnal internasional bereputasi, dan itu sebagai penulis pertama atau sebagai penulis koresponding. Bukan atau ya, tapi dan. Jadi Bapak Ibu bertindak sebagai penulis pertama dan juga bertindak sebagai corresponding author. Nah, yang menjadi permasalahan adalah yang saya khawatirkan dan sering kali saya temui adalah banyak dosen-dosen itu karena ketidakmauan menulis atau bahkan tidak mampu menulis, mereka hanya terlibat sebagai anggota. Dan saya yakin bahwa kontribusinya tidak ada sama sekali. Sehingga maupun dijadikan sebagai corresponding author, penulis pertama yang menulis adalah orang lain yang mikir-mikir juga. Gitu. Terkecuali kalau memang Anda mungkin membayarnya si orang tersebut, ya itu berarti sudah cara-cara yang tidak benar. Artinya yang Bapak Ibu sudah melanggar integritas akademik. Nah, oleh karena itu tadi seperti yang saya sampaikan adalah kuncinya hanya cuma 1, yaitu mau menulis. Mau menulis, ya. Dan padahal kalau kita mau menulis itu tutorialnya ya sudah banyak, tinggal kemauan kita saja, gitu. Makanya kalau seperti kita mengacu kepada pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi sekarang ini, ya, itu adalah seperti apa yang dilakukan itu sudah semestinya dosen harus 70% itu ya penelitian dan publikasi. Harus lebih banyak di situ. Nah, itu yang ini. Jadi, triknya sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, kunci utamanya itu harus mau menulis, dan setiap kali menulis itu dilibatkan teman-temannya, ya. Jadi teman-temannya yang lain juga ketika menulis juga melibatkan Bapak Ibu, gitu, ya. Dan bertindak juga sebagai corresponding authors, gitu, ya. Dan ketika terlibat, ya harus ada kontribusinya, ya, di dalam penulisan artikel tersebut, ya, di dalam penulisan artikel ilmiah itu. Nah, jadi Bapak Ibu harus sudah bisa. Dan jangan ini ya, jangan sekarang memikirkan kalau saya, jangan memikirkan lagi kewajiban khusus BKD-nya. Karena yang sekarang yang harus dipikirkan itu adalah target publikasi IKD, karena kalau Bapak Ibu berhasil publikasi di IKD, itu bisa ditarik untuk kewajiban khusus di BKD-nya. Seperti itu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya-tanya terkait dengan publikasi ini, Bapak Ibu bisa memberikan komentar di channel YouTube saya atau masuk ke Instagram saya atau Facebook saya, bisa chat di situ. So, saya dalam waktu dekat ini akan memberikan workshop terkait dengan penulisan artikel menggunakan AI, ya, Artificial Intelligence, di mana kita itu sudah bisa lebih cepat menulis sehingga tidak bisa lagi membuang-buang banyak waktu untuk menulis. Oke?
Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.